Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari sebagai cerminan dari kesehatan dan keselamatan tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami bagaimana makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari dapat mendukung kinerja tubuh kita dan dapat menjaga serta mengembangkan kesehatan dan keselamatan tubuh. Makan dan minum yang kita lakukan sehari-hari adalah cermin dari kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Banyak orang yang melakukan konsumsi hariannya bukan untuk kepentingan kesehatan tubuh dan keselamatannya, namun justru hanya untuk memvalidasi diri dan memenuhi hasrat semata. Kita mungkin semua sepakat bahwa makan dan minum yang dilakukan setiap hari adalah bagi kepentingan kinerja tubuh. Selain itu juga adalah upaya kita untuk menjaga dan mengembangkan kesehatan dan keselamatan tubuh. Tidak ada di antara kita yang merasa bosan dan jenuh melakukan aktivitas makan dan minum ini. Kecuali mungkin kita sedang dalam keadaan sakit atau sedang menjalankan ibadah puasa. Sehingga tidak ada di antara kita yang enggan melakukan aktivitas ini. Kesadaran bahwa makan dan minum adalah kepentingan tubuh kita, terutama menjaga konsistensi dari kinerja tubuh agar bisa berjalan dengan baik. Selain itu, kita juga menyadari bersama bahwa makan dan minum yang kita lakukan adalah upaya kita mempertahankan kesehatan serta mengembangkannya. Dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum, yang tersulit bagi kita adalah menentukan makan dan minum yang pas untuk kepentingan yang kita katakan tadi, yaitu kepentingan kinerja tubuh dan menjaga atau mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh. Selain itu juga kita tidak bisa mengendalikan berapa kali dan seberapa banyak suplai yang harus kita siapkan untuk kepentingan kinerja dan mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh itu. Sehingga banyak di antara kita, sebagaimana data yang kita peroleh, bahwa sindrom metabolik dan obesitas adalah menjadi persoalan yang cukup besar di Indonesia, bahkan ini adalah persoalan global. Kasus kematian yang kita dapatkan datanya itu bersumber dari persoalan ini, persoalan ketidaktahuan kita bagaimana cara mengatur makan. Sindrom metabolik dan obesitas itu adalah salah satu indikator yang nyata bagi kita bahwa kita kesulitan untuk mengidentifikasi makan dan minum yang pas untuk kepentingan suplai energi bagi kinerja tubuh kita dan untuk mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Obesitas dan sindrom metabolik ini menjadi endemik di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di Indonesia, namun ini adalah persoalan global. Untuk itu, beberapa hal berikut ini bisa kita jadikan acuan agar kita bisa terhindar dari persoalan sindrom metabolik dan obesitas, sehingga kita dapat memaksimalkan fungsi makan dan minum yang kita lakukan sehari-hari bagi kepentingan suplai energi yang maksimal dan upaya untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Pastikan sebelum kita makan dan minum, kita sudah memang benar-benar membutuhkan asupan tersebut. Maka ada satu indikator yang paling umum kita jadikan acuan kapan saatnya kita makan dan minum, yaitu adanya rasa lapar. Tapi yang perlu kita waspadai adalah lapar palsu. Lapar palsu itu adalah karena akibat dari rutinitas kita yang memastikan saatnya makan ada sarapan, ada makan siang, dan ada makan malam. Jamnya selalu konstan kita buat, sehingga yang muncul adalah pada jam yang sama tubuh kita meminta. Tapi itu bukan lapar, tapi lapar palsu. Untuk itu, pastikan atau hindari makan dengan menggunakan waktu 3 kali. Pastikan parameter makan kita adalah rasa lapar di mana tubuh kita sudah sama sekali tidak bisa beraktivitas. Yang berikutnya adalah memastikan sumber energi di dalam tubuh kita, sehingga akan mempengaruhi makanan dan minuman yang akan kita konsumsi.
Umumnya di dalam masyarakat kita ada dua energi yang dipilih untuk menjadi sumber energi kinerja tubuh kita. Ada yang berbasis glukosa yang merupakan hasil olahan dari karbohidrat. Kemudian ada juga yang menggunakan keton yang berbasis dari lemak dan protein. Nah, bagi kita yang menggunakan glukosa sebagai bahan energi kinerja tubuh kita, maka rumusnya sebagai berikut. Makanan pokok itu lebih sedikit atau yang umum di Indonesia adalah nasi. Lebih sedikit daripada sayurnya. Artinya sayur lebih banyak daripada nasi. Kemudian lauknya harus lebih banyak daripada sayurnya. Sehingga komposisinya menjadi sangat ideal. Memastikan sumber energi kita sudah kita dapatkan, kemudian komposisi menu kita juga sudah teridentifikasi. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengembangkan cara makan kita. Mulailah dengan menu kita yang ada, mulai dengan mengkonsumsi lebih awal adalah lauknya, kemudian diikuti dengan sayurnya, baru kita mengakhirinya dengan makanan pokoknya yaitu nasi. Tapi dalam menu yang sama. Ketika kita makan menu yang ada yang berasal dari karbohidrat, pastikan kita tidak mengkonsumsi minuman manis, baik itu teh, air jeruk, ataupun minuman-minuman yang karbonasi saat kita mengkonsumsi makanan kita. Sehingga tubuh kita hanya menggunakan asupan menu utama sebagai energi kinerja tubuhnya. Artinya saat kita mengkonsumsi sumber energi atau kita makan dan minum adalah untuk kepentingan suplai energi dan menjaga kesehatan, maka fokus pada makanan utama saja. Hindari menggunakan minuman-minuman manis agar tubuh kita maksimal bekerja dengan menggunakan energi yang kita suplai dari menu makanan utama. Adapun air minumnya, kita fokus pada air putih. Kalaupun memang harus menggunakan di luar air putih, pastikan kita mengkonsumsi teh, air jeruk, kemudian bila menggunakan es juga tidak ada masalah, atau juga mengkonsumsi minuman-minuman lain seperti kopi dan minuman yang berkarbonasi, pastikan tidak mengandung gula. Dengan demikian, tubuh kita lebih banyak fokus bekerja dengan main menu saja, bukan dari minuman. Makan dan minum yang kita lakukan sehari-hari bukan hanya sekedar memenuhi hasrat dan keinginan semata. Justru makan dan minum yang kita lakukan adalah upaya kita untuk mensuplai energi bagi kinerja tubuh kita, serta upaya kita untuk mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh. So, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.